Ya, selamat sore, selamat datang saudara-saudara sekalian yang telah hadir dalam mata pelajaran sejarah, ya, khususnya untuk kelas 11, ya, kelas 11 atau disebut juga kelas 2, ya, tingkat SMA. Saya melanjutkan yang lalu, ya, mengenai pelajaran sejarah itu, yaitu berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang bersifat maritim dan masuknya agama, kebudayaan Hindu dan Buddha, ya. Saya ulangi, kerajaan-kerajaan yang berkaitan dengan maritim dan masuknya agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara. Perlu diketahui bahwa istilah maritim, ya, itu artinya adalah laut, ya, dari bahasa Latin. Jadi di sini maksudnya bahwa kerajaan-kerajaan maritim dan masuknya agama serta kebudayaan Hindu Buddha di Nusantara yang perlu kita pelajari hari ini. Tadi saya katakan bahwa maritim itu artinya adalah laut, ya, kalau ditinjau dari bahasa Latin yang ada di Nusantara ini, ya, yaitu yang berkaitan dengan pelayaran dan perdagangan di Indonesia. Nah, berkaitan dengan apa? Pelayaran dan perdagangan di Indonesia, itu bahwa arti di dalam kehidupan budaya maritim itu perlu kita pahami. Kemudian yang kedua, terbentuknya perdagangan internasional, ya. Jadi kalau tadi yang saya sebutkan yang di atas, pertama pengertian budaya maritim, ya. Yang kedua ini adalah terbentuknya perdagangan internasional. Kaitannya dengan perdagangan internasional itu berada di antara Laut Samudra Hindia, ya, dan Pasifik, ya. Jadi perlu kita ulangi bahwa dari perdagangan internasional itu sebenarnya berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik, serta antara benua Asia dan Australia. Maka dari itu, Kepulauan Indonesia atau Nusantara terletak dalam jalur perdagangan internasional, yaitu yang pertama-tama di zaman kuno, ya, di zaman kuno juga diketahui adalah yang pertama-tama India dan Tiongkok. Serta Selat Malaka menjadi gerbang pertama atau utama yang menghubungkan perdagangan antara pedagang-pedagang India dan dengan Tiongkok. Maka dari itu, bahwa India dan Tiongkok dari zaman kuno adalah yang pertama, ya. Nah, dalam perdagangan ini, di dalam kehidupan pedagang India dan Tiongkok ini
misalnya mengenai apa, rempah-rempah, cengkeh, kayu manis dan pala ya. Jadi itu semua bahwa perdagangan-perdagangan yang dilakukan oleh bangsa India dan Tiongkok zaman dulu atau zaman kuno ya, yang merupakan sejarah bagi kehidupan bangsa kita sebelum orang Indonesia juga kemudian melakukan perdagangan itu ya. Tapi kita perlu tahu bahwa India dengan Tiongkok itu adalah yang pertama. Maka dari itu pada waktu itu rempah-rempah, cengkeh, kayu manis dan pala ya, sebenarnya di Indonesia juga kaya itu ya. Hasil buminya juga kaya, sehingga bangsa lain pun ikut apa, mengambil hasil-hasil itu ya, sehingga juga masuk di dalam perdagangan di Indonesia. Tapi ya kita harus ingat bahwa sejarah membuktikan bahwa zaman dulu atau zaman kuno India dengan Tiongkok itu adalah pedagang-pedagang yang pertama ya. Itu perlu kita ingat supaya kita tidak bingung ya, supaya kita selalu ingat, tidak bingung mengerti untuk kedepannya. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa zaman kerajaan ya, yang masuknya agama dan kebudayaan Hindu itu berkaitan dengan Buddha di Nusantara ya. Yang pertama mengenai pengertian budaya maritim, dan yang kedua terbentuknya perdagangan internasional ya. Dengan demikian kita bisa memberikan tugas atau soal, bisa disebut juga kuis ya. Itu ada dua ya, saya berikan dua. Satu, jelaskan pengertian maritim dan berkaitan dengan apa waktu zaman itu ya. Jadi jelaskan pengertian maritim dan berkaitan dengan apa waktu itu, zaman itu ya. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud adanya perdagangan internasional itu. Jadi dua ya, saya ulangi. Satu, jelaskan pengertian maritim dan berkaitan dengan apa di dalam kehidupan waktu itu ya. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksud adanya perdagangan internasional. Ini meskipun dua pertanyaan, tapi saudara harus bisa memberikan jawaban yang tepat dan baik serta benar ya. Demikian saya berikan materi ini, yang pertama untuk kelas 11 ya, atau kelas 2 ya, tingkat SMA atau SMA atau SMK. Sekian dan terima kasih.